Sensasi adalah proses menerima energi rangsangan dari luar, seperti cahaya, suhu, dan lain-lain. Sensasi semata-mata hanya menerima rangsangan dari luar. Setelah rangsangan dari luar masuk ke dalam otak, maka masuk ke dalam proses persepsi, di mana persepsi adalah proses mengorganisir dan menginterpretasi informasi sensori untuk memberikan makna. Saat adanya sensasi dari luar dan masuk ke dalam otak, diproses menjadi persepsi saat diberikan makna. Gabungan dari sensasi dan persepsi adalah hal yang terintegrasi, yakni mempersepsikan dunia melibatkan proses dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Proses dari bawah ke atas ialah kita menerima rangsangan dari luar, seperti misal kita mencium bau sesuatu. Selanjutnya masuk ke dalam otak, kita mencerna bau tersebut apa, lalu kita dapat memaknai hal tersebut menjadi persepsi. Sedangkan proses dari atas ke bawah, yakni hal yang sudah kita tahu terlebih dahulu, misal kita mendengarkan musik yang sudah pernah kita dengarkan. Hal tersebut terjadi langsung di dalam otak, lalu setelah itu kita dapat memaknai atau dapat menyanyikannya, yang berarti itu adalah proses dari atas ke bawah. Ambang batas perbedaan, yaitu perbedaan terkecil pada rangsangan yang diperlukan untuk mendeteksi atau membedakan satu rangsangan dengan rangsangan lain dengan ketepatan 50% dalam satu kali waktu. Dalam ilustrasi ini, ambang batas yang dirasakan oleh Filia adalah untuk penglihatan. Dia hanya mampu melihat kurang dari 3 meter ke depan. Untuk melihat 3 meter ke depan, dia harus menggunakan kacamata untuk membantu melihat lebih jauh lagi. Kemudian ada teori pendekatan sinyal. Teori ini menitik beratkan pada pengambilan keputusan mengenai rangsangan dan kecenderungan mempersepsikan berdasarkan pengharapan dan sistem kepercayaan kita. Atensi selektif memfokuskan diri terhadap aspek tertentu pengalaman dan mengabaikan yang lain. Atensi dapat melibatkan proses dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kemudian ada adaptasi sensoris. Adaptasi sensoris ialah perubahan keresponsifan sistem sensoris berdasarkan tingkat rata-rata rangsangan lingkungan. Meskipun panas, tapi panas tersebut hanya terjadi di luar ruangan, sedangkan di lingkungan tersebut rasanya dingin, dan panas dari luar tidak masuk ke dalam ruangan tersebut. Ditambah lagi AC yang dipasang membuat Filia sangat kedinginan. Kemudian masuk pada materi sistem visual. Yang pertama ada rangsangan visual dan mata. Cahaya merupakan bentuk energi elektromagnetik yang dapat digambarkan dengan panjang gelombang. Karakteristik cahaya meliputi hue, amplitudo, dan kemurnian. Mata merespon cahaya dalam rentang yang sempit, yaitu 400 hingga 700 nm saja. Cahaya melewati kornea dan lensa menuju retina. Permukaan sensitif cahaya di belakang mata yang memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan batang yang berfungsi pada pencahayaan rendah dan kerucut yang bereaksi terhadap warna. Fovea pada retina hanya mengandung kerucut dan menajamkan detail pada gambar. Sel ganglion menginterpretasi informasi visual yang datang dan mengirimkannya ke otak. Kemudian ada pemrosesan visual di otak. Saraf optik memancarkan impuls saraf ke otak. Di otak, impuls ini berpisah di chiasma optik, sehingga apa yang kita lihat di medan penglihatan kiri diproses di otak sebelah kanan dan sebaliknya. Pada lobus occipita atau dari korteks cerebrum, informasi ini diintegrasikan. Pemrosesan informasi visual melibatkan deteksi fitur pemrosesan paralel dan penyatuan. Lalu ada penglihatan warna.
Teori persepsi warna trikromatik mengatakan bahwa ada 3 macam reseptor dalam warna retina yang memungkinkan kita mempresentasikan 3 warna, yaitu hijau, merah, dan biru. Teori pemrosesan berlawanan menyatakan bahwa sel-sel pada sistem visual merespon pada merah, hijau, biru, dan kuning. Kedua teori tersebut kemungkinan besar benar. Mata dan otak menggunakan kedua metode ini untuk mengode warna. Kemudian ada mempersepsikan bentuk, kedalaman, gerakan, dan konstanta. Persepsi bentuk adalah kemampuan membedakan objek dari latar belakang. Hubungan bentuk latar adalah prinsip psikologi Gestalt yang menekankan bahwa manusia biasanya mengatur persepsi mereka berdasarkan pola-pola. Persepsi kedalaman adalah kemampuan mempersepsikan objek secara 3 dimensi, bergantung pada isyarat binokular dan monokular. Persepsi gerak manusia tergantung pada neuron yang terspesialisasikan umpan balik dari tubuh dan isyarat lingkungan. Psikolog tertarik pada gerakan asli dan gerakan tampak. Kemudian persepsi konstanta adalah pengenalan bahwa objek bersifat stabil meskipun ada cara kita melihatnya. Ada 3 tipe konstanta persepsi, yaitu konstanta ukuran, konstanta bentuk, dan konstanta kecerahan. Kemudian terakhir ada ilusi. Ilusi visual adalah hasil diskrepasi antara kenyataan dan representasi persepsinya. Contohnya adalah ilusi Muller layer, ilusi bulan, ilusi vertikal horizontal, ilusi Panzo, dan ilusi garpu tala iblis. Kemudian masuk pada materi sistem auditori. Yang pertama ada sifat bunyi. Bunyi atau gelombang bunyi adalah getaran di udara yang diproses oleh sistem auditor. Gelombang suara berbeda panjang gelombangnya. Panjang gelombang menentukan frekuensinya. Tinggi nada adalah interpretasi persepsi terhadap frekuensinya. Amplitudo diukur dengan desibel dipersepsikan sebagai kekerasan. Bunyi kompleks melibatkan campuran beberapa frekuensi. Kemudian timbre adalah saturasi nada atau persepsi kualitas dari bunyi. Kemudian ada struktur dan fungsi telinga. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan saluran auditor luar yang bertindak sebagai corong suara untuk telinga tengah. Telinga tengah ini terdapat gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi yang bergetar sebagai respon terhadap bunyi dan meneruskan getarannya ke telinga dalam. Bagian penting dari telinga dalam yang berisi cairan adalah jendela oval, rumah siput, dan membran basilaris. Pergerakan sel rambut antara membran basilaris dan membran tektorial menghasilkan impuls saraf. Kemudian ada teori pendengaran. Yang pertama adalah teori letak, menyatakan bahwa setiap frekuensi menghasilkan getaran pada titik tertentu di membran basilaris. Teori letak cukup dapat menjelaskan suatu frekuensi yang tinggi, tetapi tidak suara frekuensi yang rendah. Kemudian ada teori frekuensi, menyatakan bahwa persepsi frekuensi suara tergantung dari seberapa sering syaraf aktif. Modifikasi teori frekuensi, prinsip rentetan menyatakan bahwa sekumpulan neuron dapat mengeluarkan impuls secara bergantian dengan cepat menghasilkan rentetan impuls. Kemudian ada teori pendengaran. Yang pertama adalah teori letak, menyatakan bahwa setiap frekuensi menghasilkan getaran pada titik tertentu di membran basilaris. Teori letak informasi mengenal suara bergerak dari sel rambut menuju tidak suara frekuensi yang rendah yang membawa informasi menuju bagian auditor otak. Menyatakan bahwa tujuan dari kebanyakan frekuensi suara tergantung dari seberapa sering syaraf aktif. Modifikasi teori frekuensi, prinsip rentetan menyatakan bahwa sekumpulan neuron dapat mengeluarkan impuls secara bergantian dengan cepat menghasilkan rentetan impuls atau tekanan terhadap kulit. Kemudian ada teori pendengaran. Yang pertama adalah teori letak, menyatakan bahwa setiap frekuensi menghasilkan getaran pada titik tertentu di membran basilaris. Teori letak cukup dapat menjelaskan suatu frekuensi yang tinggi, tetapi tidak suara frekuensi yang rendah. Kemudian ada teori frekuensi, menyatakan bahwa persepsi
persepsi dan frekuensi perkembangan suara bayi, tergantung dari termasuk seberapa sering adanya syaraf penyakit aktif. sentuhan seperti Modifikasi teori tremor frekuensi, saat kita prinsip sulit untuk rentetan memegang menyatakan barang bahwa secara stabil. sekumpulan neuron dapat mengeluarkan Fungsi impuls secara sentuhan pada bergantian dengan cepat, perkembangan bayi juga menghasilkan berarti rentetan impuls. rasa yang dirasakan oleh bayi. Kemudian ada Misalnya teori sentuhan pendengaran. antara ibu Yang pertama atau adalah teori letak, keluarganya yang lain menyatakan akan bahwa terasa setiap berbeda. frekuensi menghasilkan getaran Dan pada bayi titik cenderung tertentu menangis di saat membran dia merasakan basilaris. sentuhan yang Teori berbeda letak cukup dapat dari menjelaskan biasanya. suatu frekuensi yang tinggi, tetapi tidak suara frekuensi yang Termoreseptor rendah. di bawah Kemudian kulit ada teori merespon terhadap frekuensi, peningkatan menyatakan atau bahwa penurunan persepsi suhu, frekuensi seperti suara misalnya tergantung dari adanya rasa seberapa sering sakit. syaraf Rasa aktif. sakit adalah Modifikasi teori frekuensi, sensasi yang prinsip memberikan rentetan peringatan menyatakan adanya bahwa kerusakan sekumpulan pada neuron tubuh, dapat mengeluarkan seperti impuls secara dicubit, bergantian dengan cepat, terjatuh, menghasilkan rentetan impuls. gigitan serangga. Adanya jalur Kemudian ada teori saraf. pendengaran. Ada Yang dua pertama adalah jalur teori saraf. letak, Yang pertama, menyatakan bahwa setiap satu frekuensi cepat menghasilkan dan yang getaran lainnya pada lambat titik yang tertentu akan di membran menyalurkan informasi basilaris. mengenai Teori rasa letak sakit. cukup dapat Salah menjelaskan satu suatu teori frekuensi yang rasa tinggi, sakit tetapi tidak adalah suara frekuensi yang teori rendah. pengontrolan Kemudian gerbang. ada teori frekuensi, Adanya menyatakan bahwa banyak teori persepsi fisik dan frekuensi suara psikologis yang tergantung dari digunakan seberapa untuk sering mengontrol syaraf rasa aktif. sakit. Modifikasi teori Teori ini frekuensi, juga termasuk prinsip ke dalam rentetan indera menyatakan kulit. bahwa sekumpulan neuron dapat mengeluarkan impuls secara bergantian dengan cepat, menghasilkan rentetan impuls. Selanjutnya ada Kemudian indera ada teori kimia. pendengaran. Indera Yang pengecap pertama dan adalah pembau teori letak, memungkinkan menyatakan kita bahwa setiap mendeteksi dan frekuensi menghasilkan memproses zat getaran pada kimia titik di tertentu lingkungan di membran yang akan basilaris. dirasakan Teori letak oleh cukup dapat lidah dan menjelaskan juga suatu hidung. frekuensi yang tinggi, tetapi tidak Papilia suara frekuensi yang adalah rendah. Kemudian ada teori frekuensi, tonjolan di lidah menyatakan yang bahwa mengandung persepsi kuncup pengecap, frekuensi suara reseptor tergantung rasa, dari seberapa sering kualitas syaraf rasa aktif. yang kita respon Modifikasi memiliki teori kategori frekuensi, manis, prinsip asam, rentetan asin, dan menyatakan pahit. bahwa sekumpulan Meskipun neuron kemampuan dapat kita mengecap mengeluarkan jauh impuls melampaui secara keempat bergantian kategori dengan ini, cepat, seperti menghasilkan adanya rasa rentetan pedas impuls. dan juga rasa yang terlalu manis. Kemudian ada teori Epitel pendengaran. alveoli Yang pertama adalah teori mengandung letak, lembaran menyatakan sel bahwa setiap frekuensi reseptor menghasilkan aroma getaran pada titik pada tertentu di langit-langit membran hidung, basilaris. Teori letak cukup dapat menjelaskan seperti suatu adanya frekuensi yang wangi tinggi, bunga tetapi dan tidak juga suara bau frekuensi yang yang rendah. tidak sedap. Kemudian ada teori frekuensi, menyatakan bahwa persepsi frekuensi suara tergantung dari seberapa sering syaraf aktif. Indera kinestetik Modifikasi teori memberikan frekuensi, informasi prinsip mengenai rentetan menyatakan pergerakan, bahwa postur, sekumpulan dan neuron dapat orientasi. mengeluarkan Dengan impuls kata secara lain, indera bergantian dengan kinestetik cepat, adalah menghasilkan informasi rentetan impuls. bagaimana pergerakan, postur, dan Kemudian ada hal teori lain yang pendengaran. dirasakan. Yang pertama adalah teori letak, Indera menyatakan bahwa keseimbangan setiap frekuensi memberikan menghasilkan getaran informasi pada titik mengenai tertentu pergerakan dan di membran keseimbangan. basilaris. Teori Reseptor letak pada cukup indera dapat kinestetik menjelaskan suatu melekat pada frekuensi yang serat tinggi, otot tetapi dan tidak suara sendi. frekuensi yang rendah. Rongga Kemudian ada teori semisirkular frekuensi, pada telinga menyatakan bahwa persepsi mengandung reseptor frekuensi suara sensori tergantung dari yang seberapa sering mendeteksi syaraf gerakan aktif. pada kepala. Modifikasi teori frekuensi, prinsip rentetan menyatakan bahwa sekumpulan neuron dapat mengeluarkan impuls secara bergantian dengan cepat, menghasilkan rentetan impuls. Kemudian ada teori pendengaran. Yang pertama adalah teori letak, menyatakan bahwa setiap frekuensi menghasilkan getaran pada titik tertentu di membran basilaris. Teori letak cukup dapat menjelaskan suatu frekuensi yang tinggi, tetapi tidak suara frekuensi yang rendah. Kemudian ada teori frekuensi, menyatakan bahwa persepsi frekuensi suara tergantung dari seberapa sering syaraf aktif. Modifikasi teori frekuensi, prinsip rentetan menyatakan bahwa sekumpulan neuron dapat mengeluarkan impuls secara bergantian dengan cepat, menghasilkan rentetan impuls.